Saat itu di Sumatera, beberapa kelompok angkatan darat di daerah mendesak Kepala Staf Angkatan Darat untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota-anggota yang bertugas di daerah. Lapor Komandan, izin berpendapat. Tidakkah seharusnya kami diberikan kesejahteraan sebagai anggota pasukan Angkatan Darat di daerah Sumatera? Setuju, Komandan. Kami juga setuju. Pihak Kepala Staf Angkatan Darat kesulitan memenuhi permintaan tersebut karena sejumlah besar daerah melakukan penyelundupan yang tidak diketahui markas besar. Tidak bisa. Konflik ini pun berkembang menjadi tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan otonomi kepada daerah-daerah. Kesejahteraan di daerah tertinggal seperti Sumatera cukup jauh dibandingkan dengan wilayah Jawa. Sayangnya, usulan ini kurang mendapat tanggapan dari Presiden Soekarno. Kelompok ini akhirnya mengambil alih struktur pemerintah daerah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan pusat. Pada tanggal 17 Oktober 1952, sejumlah demonstran yang tidak puas dengan kinerja wakil rakyat bergerak menuju Istana Merdeka menuntut Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Di belakang pengunjuk rasa tersebut, berderet meriam yang menghadap ke istana. Lalu pada 22 Juni 1955, pemerintah menunjuk Kolonel Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat baru, namun ditolak oleh jajaran Angkatan Darat. Setelah itu, Angkatan Darat memboikot pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Bambang Utoyo yang akhirnya batal, dan Kabinet Ali Wongso jatuh akibat mosi tidak percaya dari beberapa fraksi di parlemen. Di tanggal 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik. Kabinet baru mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Soekarno. Angkatan Darat harus utuh, tidak terombang-ambing oleh kepentingan politik semata. Namun, hal tersebut tidak menyelesaikan konflik internal Angkatan Darat. Pada 20 hingga 24 November 1956, beberapa militer dan sipil melakukan pertemuan di Padang. Saya Ruslan Mulyoharjo, mantan Divisi Banteng di Padang dan Gubernur Sumatera Barat. Saya Hairul Saleh. Pertemuan ini menghasilkan keputusan Piagam Banteng yang menuntut pemerintah pusat memberikan otonomi daerah seluas-luasnya. Di bidang pertahanan, mereka menuntut Divisi Banteng yang dibubarkan menjadi Korps Angkatan Darat dan dilakukan pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Berlanjut pada 20 Desember 1956, tuntutan dalam pertemuan di Padang tidak pernah mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat maupun Angkatan Darat karena dianggap tidak rasional. Dengan rasa kecewa, mereka memutuskan untuk menetapkan Dewan Banteng yang diketuai Letnan Kolonel Ahmad Hussein dan mengambil alih pemerintah daerah Sumatera Tengah secara sepihak. Di tanggal 22 Desember 1956 hingga 18 Februari 1957, muncul dewan-dewan di daerah yang ikut mendukung usaha Dewan Banteng. Antara lain, Dewan Gajah dari Medan. Dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956, Dewan Garuda dari Sumatera Selatan. yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Barlian pada 24 Desember 1956,
Dewan Manguni dari Makassar. Yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Venje Sumual pada 18 Februari 1957. Kami memproklamasikan perjuangan rakyat semesta dan tidak mengakui pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Ami Jojo. Ami Jojo. Pada tahun 1958 hingga tahun 1962, sejumlah Panglima Divisi Banteng dan staf-stafnya beserta Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Tapanuli, dan Kolonel Simbolon mengadakan suatu pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI. Dukungan terhadap PRRI pun datang dari Sulawesi. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol DJ Somba yang merupakan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Dibuatnya PRRI dikarenakan kekecewaan terhadap Presiden Soekarno yang bertindak semena-mena melakukan pembangunan besar-besaran di pemerintahan pusat dan mengabaikan pembangunan di daerah-daerah lain. Maka dari itu, PRRI mengadakan rapat di salah satu rumah anggotanya yang berada di Padang dan dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Mari kita langsung mulai saja rapat ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Soekarno yang bertindak semena-mena kepada kita? Kita lawan balik Soekarno. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung serang saja Soekarno. Jangan, lebih baik kita selesaikan dengan baik-baik dahulu. Ya, saya setuju. Tetapi, apakah dengan cara baik-baik Soekarno bisa menerimanya? Jika Soekarno tidak bisa menerima dengan baik, kita ambil putusan yang tegas. Apa kalian setuju dengan pendapat kolonel? Kami akan mengikuti keputusan yang terbaik. Setuju. Pada akhirnya, keputusan PRRI terdengar oleh telinga Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pun mengutus Jenderal A.H. Nasution untuk menghadang Kolonel Ahmad Hussein selaku pemimpin PRRI. Saya mendengar bahwa PRRI sedang merencanakan sesuatu. Maka dari itu, saya mengutus kau, Nasution, untuk membatalkan rencana mereka. Siap, laksanakan. Akhirnya, Jenderal A.H. Nasution pergi untuk melaksanakan perintah Presiden Soekarno untuk mengagalkan rencana PRRI. Ia menemui PRRI dan membawa hasil perbincangannya dengan PRRI kepada Presiden Soekarno. Namun ternyata, tuntutan yang diajukan oleh Kolonel Ahmad Hussein ditolak oleh Soekarno. Lapor, saya sudah menemui Kolonel Ahmad Hussein. Lalu, apa yang dikatakannya? Beliau mengatakan bahwa bersedia membubarkan PRRI dengan beberapa syarat. Pertama, Kabinet Juanda mengundurkan diri dan mengambilkan mandatnya ke Bapak. Kedua, Mr. Santoso membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Nasional, yang membebaskan dari pengaruh PKI. Ketiga, kabinet baru bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang. Keempat, Bapak membatasi kekuasaan dan mematuhi konstitusi. Terakhir, jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu 5 kali 24 jam, Dewan Perjuangan akan menentukan kebijakannya sendiri. Tidak bisa. Hingga pada tanggal 22 Februari 1958, dilakukan operasi tegas di daerah Riau yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Perhatian, sasaran utama kita adalah merebut posisi PRRI di Riau dengan menguasai Pekanbaru, serta menutup kemungkinan melawan diri melalui Selat Malaka ke daerah Singapura dan Malaysia. Jalankan. Pada tanggal 12 Maret 1958,
TNI menerjunkan pasukan gerak cepat atau PGT dan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Wiryadinata. Mereka berhasil menguasai lapangan terbang Pekanbaru. Pada saat itu musuh tidak mengira TNI akan melakukan serangan-serangan karena mereka sedang menunggu bantuan dan senjata dan perbekalan yang dibawa oleh pesawat. Berlanjut pada 14 Maret 1958, PRRI berhasil dipukul mundur dan sebagian anggotanya menyerah. Tanggal 16 Maret 1958, pasukan PRRI yang dipimpin oleh mantan wali kota yaitu Boyke Nainggolan menyerang dan menduduki puncak kota Medan. Pada tanggal 17 Maret 1958, TNI yang beranggotakan Kesatuan PGT dan RPKAD menuju Medan, Sumatera Utara dalam operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Jamin Ginting untuk menghadapi kekuatan pasukan PRRI. Berlanjut pada 11 April 1958, operasi Sabta Marga berhasil mengalahkan pasukan PRRI dengan menduduki Tarutung, Pelabuhan Udara Pinang Sori, Padang Sibuntuan, Sibolga, Tapanuli Selatan hingga ke wilayah-wilayah Sumatera Barat. Di tanggal 14-17 April 1958, pasukan TNI memberi nama Operasi 17 Agustus untuk daerah Sumatera Barat dan dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Lalu mulai berjuang melawan pasukan PRRI untuk menguasai Jalan Besar Tebing sampai Padang. Operasi 17 Agustus ini bertujuan untuk menguasai Bukit Tinggi. Lalu pada 10 Mei 1958, Operasi Sabta Marga II berhasil menduduki Gorontalo yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Permesta. Berlanjut pada 17-20 Mei 1958, wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, dan Morotai berhasil dikuasai dalam Operasi Mena. Di tanggal 26 Mei 1958, kekuatan PRRI berhasil dilumpuhkan setelah TNI menduduki Payakumbuh. Mulai dari wilayah Sumatera Utara, Riau, hingga Sumatera Barat terbebas dari PRRI. Pada tanggal 26 Juni 1958, Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo dilancarkan. Operasi ini bertujuan untuk menumpas pemberontakan di Sumatera Selatan. Operasi ini juga dibantu oleh pasukan operasi yang sebelumnya telah menumpas PRRI. Operasi Sadar ini berhasil membuat wilayah Sumatera secara total terbebas dari pasukan PRRI, sementara wilayah Manado berhasil direbut dari pasukan Permesta lewat Operasi Merdeka. Dan berlanjut pada Oktober 1961, seluruh wilayah yang dikuasai oleh PRRI atau Permesta akhirnya kembali ke Pangkuan Republik Indonesia melalui operasi-operasi TNI.